sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan juga usia dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada peserta kajian di channel Zoom atau para jamaah Zoom ya, Bapak dan Ibu sekalian, juga Bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk yang telah hadir di studio Shisha TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita semua. Baik, untuk mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho, keberkahan, dan juga kita yang hadir bisa mencerna ilmu yang didapat, dan yang paling penting lagi bagaimana kita diberikan kemampuan untuk mengimplementasikan apa yang kita dapat pada malam hari ini. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mengawali seperti biasa kita akan mendengarkan untayan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah jamaah Zumiyah yang berada di tempat masing-masing dan juga jamaah Majelis Kopi Uduk. Hari ini temanya agak menyeramkan ya judulnya. Kita bicara tentang kematian. Tetapi ada hal yang menarik yang akan kita angkat. Bukan cuma sekedar kita bicara kematiannya, tetapi belajar mati sebelum mati. Nah ini sebenarnya membuat sebuah pertanyaan. Kenapa kita perlu belajar mati gitu? Jadi gini Kimo, dulu tuh saya ingat kakek saya, walaupun beliau udah nggak ada ya lama, tapi ibu pernah cerita gitu. Jadi ada orang di kampungnya itu, ya ini dia belajar mati sebelum mati. Kalau sahabat kalau nggak salah kan pernah ya menggali liang lahat di rumahnya gitu, sehingga dengan adanya liang lahat itu membuat dirinya itu menjadi selalu ingat mati. Nah dan juga ada orang ya belajar mati kayak yang kakek itu belajarnya ya di rumah, tidur di tempat yang gelap, kemudian menghadap miring tidurnya begitu. Nah apakah memang pertama gitu, kenapa tema belajar mati ini kita angkat? Sebenarnya begini, Bapak sebelum sebelum bisa naik mobil kan perlu belajar juga ya. Belajar naik mobil supaya bisa mengendarai mobil dengan baik. Nah sekarang ya semua yang namanya kematian itu kan pasti akan menjumpai kita. Suka tidak suka, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, pasti kita akan mati. Dan bahkan orang-orang soleh itu, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena kematian hanyalah sebagai sebuah tahapan untuk berjumpa dengan Allah. Nah apalagi kalau kita dengar cerita para sahabat waktu itu ketika berperang, justru itu pengennya mati gitu. Nah ini barangkali yang membuat kelebihan dari orang-orang tentara-tentara Islam, sementara orang-orang lain itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya kan, cinta dunia dan takut mati. Tapi justru pasukan Islam pada waktu itu mengharapkan kematian. Kenapa? Karena dengan kematian apalagi dengan berjihad ini menjadi jalan untuk cepat menghadap Allah. Nah tapi ini pun terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang sekarang gitu Kimo ya, sehingga membuat sebenarnya sesuatu yang kurang pas. Jadi ketika kematian doktrin ini diberikan, ya bisa disalahpahami, makanya banyaklah kita lihat ada orang melakukan bom bunuh diri, di brainwash dulu, dianggap bahwa sekarang ini masih dalam keadaan perang, padahal kondisi sekarang dengan kondisi umat Islam pada waktu itu jelas sangat jauh berbeda dan tidak bisa disamakan. Nah oleh karena itu kita ingin mengangkat ini sebagai sebuah warning sebenarnya buat diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan semuanya ya supaya ya pertama kita menyadari bahwa kematian itu ya pasti akan datang cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Nah sekarang bagaimana kita itu belajar. Nah belajarnya apa? Nah inilah yang akan kita jelaskan dari mendengarkan penjelasannya dari guru kita. Namun pertanyaan sebelumnya ya, apakah memang
ya belajar kematian atau belajar mati ini sesuatu yang wajar gitu. Jadi sebenarnya saya juga mengusulkan judul ini agak bertanya-tanya juga kan. Sempat sebelum ini muncul didiskusikan gitu. Cuman feeling saya merasakan kok sepertinya kita itu perlu gitu untuk mengingat, menjadikan tema ini ya sesuatu yang urgent dalam kehidupan kita. Nah mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Biasalah kalau pengantar kan bikin orang berpikir akhirnya kok begitu. Justru dari pertanyaan inilah yang akan dijelaskan berikutnya oleh guru kita Ki Moha Atali. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah membuka dan memberikan waktu. Yang saya hormati segenap jamaah Majelis Kopi Uduk, jamaah Zoomiyah, tausiah virtual, dua dai berbagi dalam Shisha TV, Syiar dan Syair. Alhamdulillah hadir banyak di antara kita termasuk yang online, juga kawan-kawan dari Duta Kuantum Wakaf ya, yang selalu dalam setiap pergerakannya pasti berkaitan dengan urusan kematian. Dan semua yang saya nggak sebut tata namanya satu persatu, ada yang jauh juga dari ujung Pulau Jawa ya, Banyuwangi. Dan ini juga ada jamaah-jamaah yang dari luar, biasanya hadir ya, Bunda dari ya Florida, Virginia, juga dari Malaysia ya. Dan saat ini kita akan mengambil tema yang biasanya tema yang membuat kita untuk mengambil sebuah ancang-ancang yang berkaitan dengan syariat. Nah, sudah beberapa pertemuan ini Ustadz Guswar banyak mengambil tema nyerempet-nyerempet tasawuf. Ya, dan malam ini ngambil tasawuf laduni. Ini tasawuf laduni, Pak. Belajar mati sebelum mati. Saya agak khawatir juga ketika beberapa tema ini Ustadz Guswar selalu meminta temanya arahnya ke sana. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Khawatirnya adalah ternyata lagi ngingetin saya atau mungkin mau ngajak-ngajak saya gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Guswar, seperti kita perlu untuk mengambil tema yang berkaitan ini. Bukan sepertinya, memang kita disuruh. Hanya memang tempat dan waktunya bagus atau lebih baik tidak. Di saat bapak-bapak baru bangkit dari COVID, terseok-seok, payah-payah, gas. Ini semua orang lagi ngegas nih. Perusahaan kejar tayang, gimana caranya supaya bisa closing. Ya, ternyata dikasih tema kematian, lemes lagi kan. Ya. Kalau kayak Duta Wakaf nih, Kuantum nih, ya justru bahas tema ini malah mensupport pekerjaannya. Karena ya itu tadi, supaya orang banyak mengingat pada satu planning ya dari infak, sedekah, zakat dan wakaf. Dan malam ini kita sedikit ngobrol tentang ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf itu tidak banyak di nas, tekstual, kontekstual redaksi. Dia lebih banyak amaliyah, praktek.
Orang tasawuf itu nggak bisa diterjemahkan seperti sebuah observasi berbentuk teori, tapi praktek dia. Gitu. Bahkan ma'rifatullah itu sendiri pun pada ujungnya adalah memilih kematian yang terbaik. Sehingga arahnya selalu ke sana. Ya. Dan Nabi nyuruh dalam hadisnya, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Lagi anak-anaknya punya rumah bagus, mati. Lagi anak-anaknya punya mobil bagus, mati. Lagi anaknya punya anak yang lucu, istri yang cantik, suami yang tampan, keluarga yang bahagia, yang sakinah, punya usaha baru dikembangkan, mati. Hancur semua kenikmatan itu karena datangnya mati. Dan Nabi bilang, orang yang sering mengingat mati, hidupnya lebih selamat ketimbang orang yang banyak lupa dan lalainya. Kalau boleh dibilang sesekali ingat, ternyata perlu. Tapi kalau terus perlu diingat juga membahayakan. Makanya wad'u syai'in fi mahali, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Nabi sambung dalam hadisnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah kau hidup selamanya, dan beribadahlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kau mati esok. Ini berarti kan ditempatkan pada porsinya, pada waktunya, sesuai dengan frekuensi, kualitas dan kuantitasnya. Nah, kalau tema yang diambil adalah belajar mati sebelum mati, kalau ngomongin matinya, maka ayat-ayatnya yang membuat kita untuk menjadi warning itu banyak sekali. Tetapi tema ini ternyata saya perhatikan, saya buka banyak kitab, oh ini nggak bisa ditentang tuntunan syariat menuju kematian, nanti peristiwa mati, etimologi dan terminologi. Saya cek di tasawuf ada. Wah, lanjut nggak nih? Ya. Ternyata tasawuf betulan ya. Iya. Masih muda bro, pelan-pelan, santai. Oke, kita tahu bahwa kita ini melewati beberapa alam, karena ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam akhir. Ya, berapa itu? 6 ya. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, barzah, kemudian alam akhirat, 5 semuanya. Dan para ahli sufi mereka menjadikan mati itu adalah bentuk daripada ghayatul hayat, tujuan kehidupan. Bahkan secara umum kalau orang sudah bicaranya ma'rifat, bicaranya tasawuf, memang sudah mempersiapkan diri. Kita pernah bahas orang zuhud itu, az-zuhdu huwa man yamliku dunya wala yamliku dunya. Orang yang memiliki harta dunia tetapi harta dunia tidak memilikinya. Punya mobil taruh di garasi, ya, punya uang taruh di tempatnya, punya lembarannya taruh di dompet, dan semua ditempatkan di tempat-tempat yang memang semestinya dia tidak letakkan dalam hati, yang karena dalam hati cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Waro, orang sudah mulai hati-hati dia. Ini halal enggak? Ini haram tidak? Ini Allah ridho enggak gitu. Kalau sudah sufi ditinggalkan semuanya. Jadi bicara tentang mati, apalagi yang mau dibawa kecuali tubuh kita. Nah, kita baca bahwa manusia itu elemennya kan cuma 3 saja sebenarnya. Ruh, kemudian jasad, ya, sama satu lagi nur. Ruhnya ruh Allah, kemudian nurnya nur Allah. Nur Allah itu bernama Muhammad. Jasadnya adalah wadah. Nah, manusia ini wadahnya tanah, ruhnya Allah, ruh Allah, kemudian cahayanya cahaya Rasulullah.
Ruh tidak akan bisa membuat kita kuat punya power kalau tidak ada nur. Dan nur dan ruh tidak akan terlihat kehidupannya kalau tidak ada wadahnya. Nah, wadahnya kita itu tanah yang diaduk, diolah. Ya, disebutkan bahwa Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya para nabi. Ya, diolah selama kurang lebih sitina yauman, 60 hari. Pengolahannya diisi ruh, diisi nur. Nah, tiga-tiganya elemennya cuma 3. Maka kalau kita mau kembali kepada Allah tuh, 3 ini nanti akan berpisah. Di dalam tanah itu macam-macam. Berawal dari tanah ada jantung, ada mata, ada akal, kemudian ada tulang, ada daging. Lah itu awalnya tanah. Nah, nurnya adalah tadi ada sebagai powernya, ruhnya adalah jiwanya gitu. Ketika seseorang mati, maka kita akan bahas bahwa belajar mati sebelum mati, ma huwal maut. Ternyata mati adalah perpindahan dari satu alam kepada alam lain. Al mautu maun wa kullu nasi syaribuhu wal mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Mati itu air, setiap orang meminumnya, dan mati adalah pintu, setiap orang memasukinya. Maka belajar mati ini ada 2. Ada belajar secara istilahiyah, ada secara lugawiyah. Bahasa kitanya etimologi dan terminologi. Kita jelasin dulu terminologi. Ya, secara istilahiyah. Apa itu? Kamalul ikhlas. Coba Bang Ramdan keluarin. Ya, ini bahasan tasawuf nih. Yang tadi saya share. Ya, silakan Bapak-bapak baca bareng-bareng. Ada harokatnya nggak? Nah, al-mautul ikhtiyariyu indal urofa. Pilihan atau mati, pilihan atau variasi mati. Indal urofa, ya, bagi orang-orang arif, orang yang bijaksana. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala Muhammad, bagi Nabi Muhammad, wa ali baitihi, dan keluarganya, at-thayyibin, ya. Nah, apa nih? Benar ya? Yang baik, at-thahirin, yang suci, al-mautul ikhtiyariyu, mati yang penuh variabel, indal urofa, bagi orang-orang bijak atau orang-orang tasawuf itu, walahu maknayain, yaitu 2 makna. Al awal, yang pertama, wahua adalah al wusul, sampainya ila martabatil akli, kepada derajat level martabat akal, al mustafad, yang bisa full pemakaiannya, manfaatnya, fil akli an nazari, dalam akal yang terlihat, wa ila maqamil fana, menuju derajat yang fana, derajat sirna, fil aklil amali, ya, dalam akal ragawi, fisik, jasadi, wal maksud min kullin minhuma, dan maksud dari keduanya adalah innal aqlan nazoriyah, sesungguhnya akal nazori, huwal ikhlas, adalah keikhlasan, ya, fi maqamil akli, dalam tempatnya akal, wan nazar, wa yushiru amirul mukminin, ya, presiden khalifah, ya, mungkin Imam Abdul Khattab kalau gini, ila dzalika sorihan, menjelaskan kepada hal ini secara jelas, fi qaulihi, pada ucapannya, ma huwa, apa itu belajar mati. Ya, ada bro. Iya, jangan-jangan sebenarnya yang ahli tasawuf dia lagi. Belum selesai, main hilang aja bang. Lagi, ya. Wa kamalul ikhlas, kesempurnaan keikhlasan. Lahu, baginya adalah belajar mati, bermakna nafyus sifati anhu, menghilangkan sifat-sifat keduniaan. Tuh, ini secara istilah. Jadi belajar mati sebelum mati adalah mematikan untuk mengikuti hawa nafsu,
Belajar mati untuk tidak mengikuti angkara murka. Belajar mati untuk tidak mengikuti kebutuhan raga. Belajar mati tidak untuk memuaskan semua yang berkaitan dengan fisik dan jasad. Dan itu dalam ilmu marifat justru bukan sesekali, bro. Tapi memang kerjaannya. Kalau kita ini orang syariat, waktunya sholat, kerja, bisnis, olahraga, berumah tangga, berpolitik, berolahraga segala macam. Kalau mereka enggak, emang latihan. Ya, pertama secara istilah terminologi adalah meninggalkan sesuatu yang memang bisa merusak. Yang pertama diantaranya adalah tidak melakukan hal-hal tercela. Kedua, tidak melakukan yang bisa memurkai dan dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, terus dia mendekatkan kepada taubat. Jadi belajar mati itu artinya ya udah tinggalkan. Kemudian secara etimologi, belajar mati itu sendiri adalah kita duduk dalam dudukan zikir. Zikrullah. Dan itu benar-benar praktek. Duduk berzikir dalam kalimat-kalimat yang indah. Kemudian diucapkan Allahu Akbar. Ya, dengan la ilaha illallah. Kalau kita kan ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Yahu, ada Hu. Itu amalan harian. Tapi kalau untuk latihan, mereka benar-benar latihan mati. Kalau tadi secara istilahiyah itu dengan cara meninggalkan hal-hal yang bisa membuat Allah murka dan memenuhi segala hajat dirinya yang berbau jasad, nikmatnya mata, pemandangan, nikmatnya telinga, musik, nikmatnya mulut, kuliner, kemudian mobil bagus, rumah bagus, istri cantik, anak-anak lucu, suami yang tampan, usaha, ya dan segala macamnya lah. Tapi ada juga makna belajar mati itu dalam ilmu tasawuf laduni itu dengan memang cara seperti duduk atau tidur, kemudian dia berucap dan itu dilatih. Contoh, Allah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Caranya Allahu-nya ditelan, dilepas Akbar. Dan itu dilatih sampai lama, bisa sampai setengah hari mereka. Allah Akbar, Allah Akbar. Terus sampai akhirnya hening. Tidak ada sesuatu yang terasa kecuali hanya gerak nafas saja. Sampai akhirnya ketika sudah mulai latihan itu, maka akan terlepaslah jiwa dan ruh. Jiwa dan ruh yang terlepas kemudian menyatu dengan Nur Muhammad, namanya mati tabi'i. Tabi yang diikuti oleh masuk ke dalam Nur Muhammad. Apabila Nur Muhammad, nurnya Nabi Muhammad ini kemudian lebur kepada zatnya Allah, maka mati ini bisa mati maknawi, bisa mati juga secara sifat. Mati maknawi secara sifat, kalau bahasa kitanya suri. Kalau sudah nyampe kepada nih ruh seseorang, sudah latihan demikian, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hening semua, lepas semua, lepas. Sampai tidak ada kecuali bunyi napas sendiri, lengang, itu naik tuh. Dan itu memang betul-betul praktek, bukan teori, praktek. Sampai akhirnya ruh dan jiwa itu menyatu dengan nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatu dengan zatnya Allah, maka kalau tadi mati tabi'i, yang kedua ini bisa mati suri, bisa mati manawi. Kalau sudah melebur dengan zatnya Allah, kemudian hidup lagi, namanya mati suri. Kalau sudah melebur dengan zat Allah, kemudian benar-benar mati, itu namanya mati maknawi. Maka ada orang yang udah mati suri. Kalau benar mati suri, kemudian tiba-tiba dia taubat karena dia sudah dibuka dan disingkap. Dia lihat bagaimana. Kalau ternyata orang itu dalam kehendak Allah menjadi orang yang tulus, dia tinggalkan dunia kemudian mencari Allah dalam belajar mati itu. Maka ketika dia menuju matinya, dia akan datang seseorang sama wujudnya dengan dia, akan memberitahu dia. Kalaupun ternyata ya tidak datang, maka terus cahaya Nur Muhammad itu akan memberitahu, waktumu sebentar lagi. Orang mau upacara,
di istana ada gladi resik, betul nggak? Ada. Berharap supaya pas giliran praktek sesuai dengan gladi resik. Orang belajar motor supaya bisa motor, orang belajar mobil supaya bisa setir mobil, orang belajar terbang supaya bisa terbang. Nah, kalau orang sering latihan mati secara etimologi, maka dia akan tahu bagaimana nanti suatu saat dia sudah matinya. Matinya dalam pilihan, saya mau matinya begitu. Nah, orang sebut husnul khotimah. Husnul secara bahasa etimologi, husnun baik, khotimah penutupan. Maka penutupan ini mulutnya tutup, matanya tutup. Itu secara etimologi. Jadi orang yang matinya baik, husnul khotimah, mulutnya tutup, matanya tutup. Kalau seandainya orang itu tidak ada yang mengingkari, maka nur dalam hati, dalam dirinya yang sudah berbaur dengan nurnya Muhammad itu akan ngasih tahu waktu sudah lagi. Dan itu dilatih orang-orang tasawuf itu. Orang ma'rifatullah itu dilatih mereka. Dan itu setiap saat, tiap hari. Sehingga dia sudah terbiasa latihan mati dan ujungnya nanti dikasih tahu. Kalau orang biasa naik motor begini-begini ketika perlombaan, suatu saat dia jatuh harus bagaimana? Dia ketika jatuh sudah biasa karena sudah latihan. Karena saat latihan dia sudah terbiasa jatuh. Maka kalau orang sudah latihan mati, ketika datang mati itu bukan sesuatu yang bahaya. Ketika orang sudah biasa latihan mati dengan cara Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian lepas semuanya. Terus dia dilatih tiap hari. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 tahun terus mati datang. Kalau dia latihan setiap harinya kurang lebih ada variabelnya ada 10, maka tidak jauh matinya di antara 10 itu. Dan itu sudah dia latih. Sehingga dia rindukan itu. Kira-kira sampai sini nyampe nih Pak? Halo? Dia nantangin sih. Ini loh tasawuf. Dia. Nah dilatih Pak, itu baru secara etimologi. Dan itu nggak ada dalam nasnya. Latihannya para ulama-ulama sufi. Mereka memilih cara mati. Saya nanti kalau mati begini ya. Kalau Bapak mau sebagai mujahadah. Dan yang seperti tadi, Allah Akbar, itu namanya mujahadah batiniyah. Mujahadah batiniyah. Kalau yang tadi meninggalkan sesuatu yang maksiat, yang dosa, yang dimurkai Allah, namanya mujahadah jasadiyah. Berjuang untuk meninggalkan yang bisa membuat raga ini rusak. Kalau tadi manusia disebutkan di awal, ada ruhnya Allah, kemudian ada nurnya Allah yang dinamakan dengan Nur Muhammad, kemudian jasadnya, wadahnya adalah tanah. Maka Nur Muhammad itulah yang memberi power kepada wadah jasad fisik tersebut. Nur Muhammad itulah yang membuat ruh juga kuat seperti lampu. Lampu ini bisa redup kalau tidak ada powernya. Ya, yang membuat power orang itu bisa kuat ruhnya adalah nurnya. Yang membuat badan manusia itu bisa bergerak apa? Makanan. Jadi makanan itu cuma menguatkan aja. Makanan, minuman yang kita makan, kita minum hanya untuk menguatkan wadah. Tapi tidak menguatkan Nur Muhammad dan Ruhullah, ruhnya Allah. Yang membuat Nur Muhammad kuat, ruhnya Allah itu kuat adalah iman, ilmu, takwa. Nah 3 ini ketika disatukan dalam jasad manusia supaya pergerakan ruh dan nurnya itu ada. Kemudian ketika lepas, maka lepasnya juga sama. Dan keduanya ruh dan nur ini akan dipengaruhi oleh jasad tadi. Kalau jasad ini makanannya baik, halal, toiban, maka nur dan ruhnya akan terang. Kalau jasad ini makanannya haram, kotor, dimurkai, tidak ada ridho, Nur Muhammad dan akan terkontaminasi. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara keluarnya ruh dari jasad seseorang, mempengaruhi bagaimana power dia ketika hidup di depan manusia, di depan Allah. Ketika lepas, itu akan mempengaruhi husun atau tidak, hasanun atau sa'a, sayiat, buruk atau baik dipengaruhi oleh jasad. Bagaimana kita menangkap? Nah ketika kita melatih setiap hari atau seminggu sekali, yuk latihan mati secara etimologi, secara bahasa. Allah Akbar, Allah Akbar. Terus dilatih lama tuh. Ada orang yang sampai melatih itu dari tengah malam, subuh-subuh dia hening sudah.
Dan betul-betul seperti orang menuju kematian. Tapi dia tidak meminta mati. Karena nggak boleh kita minta mati. Bahkan ketika ada keluarga kita yang sedang sakit. Kemudian seperti Ustadz Agus cerita, kalau misalnya orang tua udah di ujung, anak-anaknya Pak kami udah ridho. Ya kan begitu. Kalau anaknya mati, ibu bapaknya sampai ngomong, ya Allah nah mendingan kami, papa mamamu, abi ibumu yang mati daripada kamu masih panjang jalannya. Ya, jadi ternyata memang orang-orang yang seperti itu ya, melatih dirinya, dia panjang dia sampai pagi-pagi, kemudian hilang. Kalau ternyata dengan latihan tadi, dan ini serius, bukan seperti latihnya orang latihan main bola, latihan motor, hanya sekedar untuk cari tahu teknis. Kalau latihan mati, kelompok tasawuf, ahli sufi, orang-orang mati ma'rifatullah, itu benar-benar bisa bablas. Maksudnya bablas? Bablas. Lewat betul lah? Iya, kita kan nggak boleh minta mati. Bahkan ngeliat orang yang sudah dalam ujur yang sudah payah, kita doanya apa? Kalau ngeliat orang udah payah, ya Allah, kita nggak boleh. Ya Allah, udah balik aja lah Pak, kami ikhlas. Nggak begitu. Apa doanya? Allahumma inkanatil hayatu khairun lahu fahyihi wa inkanatil wafatu khairun lahu fatawafahu. Ya Allah, kalau sekiranya hidup itu baik, lebih baik untuk dia, panjangkan umurnya, sehatkan. Kalau seandainya mati itu lebih baik untuknya, maka dia wafatkan. Itu doa Nabi, jangan pernah meminta mati. Tapi orang-orang tasawuf bukan minta mati, emang latihan dia. Dan latihannya tadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, terus lama, nggak bisa 10, 15 menit, 1 jam, lama terus. Seperti saya tadi bilang, nah sekarang saya ulang. Ketika ternyata sampai suasana hening, tidak ada pergerakan, tidak ada sesuatu, tidak ada rasa kecuali deruan napas. Dan ujungnya napas itu akan hilang sendiri. Nah, ruh, jiwa itu nanti akan diambil oleh nurnya Muhammad. Kalau baru sampai di situ namanya mati tabi'i. Kalau ternyata diambil dari nurnya Muhammad, kemudian nyatu lagi melebur dengan zatnya Allah, 2, mati maknawi atau mati suri. Kalau ternyata hidup lagi, mati suri. Mati yang tadi yang orang tasawuf latihan itu, sampai melebur dengan zatnya Allah, itu berarti mati suri. Kalau ternyata bablas, itulah mati yang sesungguhnya, dan itulah yang dirindukan oleh orang-orang tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Apa kita perlu latihan sebentar ini? Yeah. Enggak, dari tadi kelihatannya gimana perasaan? Terus terang Pak, coba sampaikan apa yang dirasakan ketika melihat guru kita itu mempraktekkan. Saya juga melihat beliau tadi, begitu beliau bercerita mempraktekkan tadi ya, Allah Akbar, kemudian akhirnya ruhnya itu menyatu dengan ruh Muhammad. Rasulullah kemudian menyatu dengan zatnya Allah. Beliau itu menjelaskan sambil memejamkan mata. Coba, itu apa maknanya? Masih jauh. Enggak, maksudnya kan enggak, mati. bahwa apa yang beliau sampaikan ini benar-benar sesuatu yang apa ya, yang memang dirasakan sendiri gitu. Jadi bukan sesuatu yang hanya sekedar teoretikal. Karena seperti gitu. tadi bilang, kalau di tasawuf, di marifat, dimulai, kalau syariat mungkin kita masih susah. Minimalnya torekat. Torekat itu suluk. Maka orang yang arahnya ke sana namanya salik. Yang dia latihan belajar mati itu namanya salik. Asal katanya, man salaka torikon, salakallahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan kepada sebuah jalan yang jalannya menuju Allah untuk mencari ilmu, salakallahu tariqon ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ya, ini termasuk nih kita nih orang yang berjalan di jalan ilmu, di jalannya Allah, insya Allah dimudahkan jalan menuju surga. Meskipun surga itu bukan tujuan, yang kita tuju apa? Waridwanu minallahi akbar. Yang tertinggi terbesar dari Allah adalah ridho, sebagaimana Allah kepada kita yang diharapkan adalah kita ridho kepada takdirnya Allah ya untuk kita, dan kita kepada Allah kita mengharapkan dari Allah ridhonya. Kalau sudah ridho, pilihan di akhirat cuma 2, surga neraka. Kalau sudah ridho, kira-kira kemana kita larinya? Surga. Nah, kita meskipun jauh masih di bawah, orang baru belajar sholat, belajar wudhu, belajar ini, menuju ke sana. Ngelewatin torekat, ngelewatin hakikat, ngelewatin makrifat, ngelewatin zuhud, ngelewatin waro, ngelewatin tasawuf. Ya, kemudian dengan berbagai macam latihan. Tadi yang paling ringan itu latihannya belajar mati
sebelum mati secara etimologi dengan cara duduk seperti ini atau berbaring, kemudian diucapkan Allahu Akbar, Allah Akbar. Coba Pak, sehari dilatih sekali. Ini wajah-wajahnya kayak pengen menirukan gitu loh Gimo. Contoh lah, kalau orang biasa latihan pidato, di rumah latihan, terus latihan dengan berbagai macam kekeliruan, kesalahan. Meskipun masih ada salah-salah, tapi kalau terus suatu saat ditunjuk sama orang, Pak, tolong Pak sambutan Pak. Oh, saya nggak bisa, udah Pak. Pasti nggak jauh-jauh hasilnya. Orang yang pernah dalam setiap penampilan, udah pernah gladi resik, pasti penampilannya nggak jauh daripada gladi resik. Orang yang biasa latihan mati dengan cara seperti itu, maka tidak jauh matinya dari cara-cara yang dia latih gitu loh. Yuk latihan yuk. Coba Pak, dipraktekin gitu. Allah Akbar gitu kan ya? Ya. Allah aja dikeluarkan suaranya kan? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Coba Pak, jangan lihat Hu-nya aja. sebut Allah. Jadi Allahu-nya itu dimasukin ke dalam, keluarkan Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Terus itu bisa sampai lama, berjam-jam. Dan itu bisa seperti saya bilang tadi, bisa mentah. Kalau dia nggak khusyuk dengar suara, bisa di tengah sampai melebur dengan nurnya Nabi, baru mati tabi'i, belum serius mati. Tapi kalau sudah sampai melebur jasad dan ruh, jasadnya ditinggal, ruhnya kemudian jiwanya menyatu dengan cahaya Nabi melebur dengan zatnya Allah, itu tentatif. Bisa hidup lagi, namanya mati suri, atau mati beneran, namanya mati maknawi. Gitu. Jadi gini ya Pak ya, kalau saya kan melihat kita tuh orang Islam sering mencari sesuatu yang di luar Islam gitu ya. Contoh misalkan kita ingin mendapatkan ketenangan, maka kemudian kita meditasi. Ya enggak? Kemudian kita jalan ke Gunung Himalaya tuh. Seperti filmnya Avenger Doctor Strange. Bagaimana dia ingin mengobati dirinya. Itu kan belajar seperti itu. Sampai akhirnya begitu dadanya dihajar, bah gitu itunya. Digambarkan di situ, ruhnya itu keluar Gimo. Jadi saya itu kebayangin kayaknya ini latihan kita ini diambil sama Avenger teori yang seperti ini. Bisa Kemudian jadi. dia memvisualkan itu. Ini bayangan saya loh. Nah, sebenarnya kan ngapain juga kita jauh-jauh gitu. Kalau seandainya memang kita itu sudah memiliki, apalagi dengan bacaan-bacaan, hal-hal yang memang sejalan ya dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini yang perlu, karena sekarang gini Kim, terus terang saja ya, kalau kita melihat mungkin di kalangan eksekutif, ya kalangan atas Pak, ya kalau saya eksekutif lah ya, jadi memahami itu, canda nih. Jadi yang kayak begini itu justru banyak dicari. Ya di mana orang ketika sudah merasa jenuh dengan dunia, semuanya sudah dia miliki, ya kan dia mau ngapain aja bisa gitu. Akhirnya dia pada suatu titik ingin mendapatkan sebuah ketenangan. Nah, kompensasi dari keinginan tersebut memang bermacam-macam. Ada dengan melakukan hobi, segala sesuatu. Tapi ada juga yang lagi ramai ini, yaitu yang namanya healing kan muncul sebenarnya dari ini juga. Ketika orang pusing dengan hiruk pikuk dunia, ayo healing dulu deh. Nah sebenarnya yang disampaikan oleh guru kita Kimo ini adalah bagian dari healing yang sebenarnya gitu. Nah oke lah, mungkin kalau di sini agak mempraktekannya malam-malam di rumah masing-masing. Cuma saya takut kalau di rumah ntar lewat langsung. Dan sendiri biasanya, nggak ada bareng-bareng. Oh gitu ya? Iya, sendiri. Mereka kan para sufi itu sendiri berarti? Sendiri. Kalau berjamaah itu namanya tarbiyah. Kalau sekarang latihan tarbiyah dan pasti hasilnya tidak akan sesuai. Kayak sholat tahajud. Sholat tahajud berjamaah, sering kan? Pernah kan? Ya. Nah, itu tarbiyah. Karena aslinya sholat tahajud nggak berjamaah sendiri. Ya, latihan mati. Kalau memang seperti di sini latihan bisa. Ya praktek secara amaliyah, ya itu sekedar untuk knowledge aja, tarif aja, introduction aja. Tapi kalau latihan yang memang seperti yang tadi saya sebutkan, kalangan daripada tasawuf, ya di rumah latihan. Tapi jangan nekat, latihan mati, ya. Tapi masih ada dosa, sholat bolong-bolong, itu namanya nekat. Nah, maksudnya yang dimaksud dengan tema belajar mati sebelum mati, dua hal tadi secara istilahiyah, secara logotan, secara etimologi, secara terminologi adalah mulai dia menghilangkan semua yang berbau murka Allah,
dihilangkan semua, termasuk yang berkaitan membuat dia terhalang dari jalan keridhaan Allah, sudah mulai, dan dia mulai melatih. Dan orang yang seperti itu biasanya adalah orang yang sudah tidak mementingkan lagi urusan dunia. Dia mengambil sesuatu yang dia butuhkan untuk hidup saja, untuk bisa ibadah. Sebagaimana saya terangkan di awal, kalau jasadnya mau kuat, ya makan dan minum, gitu. Kalau ruhnya, nurnya mau bersih, maka makan minumnya juga halal. Kemudian riyadhah, apa tuh riyadhah? Dilatihlah dengan kalimatun thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa. Sudah dia tinggalkan semua yang berbau urusan dunia, kemudian latihan mati seperti itu. Lah kita ini masih di mana? Masih seneng nggak karaokean? Tiba-tiba malam gitu. Tapi kalau untuk latihan seperti yang saya sampaikan, boleh saja. Karena tadi saya bilangin bisa balik lagi atau mentah atau bisa lolos. Ya. Iya. Coba Pak RW latihan dulu, antar kita lihat hasilnya. Oke. Apa nih? Ketika ada orang yang dia pemikiran yang tidak sampai di situ, tidak melatih belajar kematian dengan tidak meninggalkan yang diharamkan, atau mungkin dia tidak melatih dengan cara belajar mati seperti yang tadi kita bahas. Dan karena memang dia tidak orientasinya untuk ke sana, seperti tema kita belajar mati, ada hal yang buat orang masih bisa selamat. 3, kalimat la ilaha illallah dengan menjaga diri, kemudian bakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah. Sedekah untuk melipat gandakan rezeki, sedekah untuk menampakkan keimanan, sedekah supaya dia bisa menolak balaknya pada kehidupannya, infak untuk menjaga iman orang yang ada di sekitarnya, zakat membuang kotoran dari harta-harta dia, atau dia membeli kafling baru yang dia siapkan untuk di akhirat yang berbentuk wakaf itu tadi. Jadi pas ini nih tentang wakaf. Maka meskipun dia tidak latihan seperti itu, hanya kaget-kaget aja karena dia nggak latihan, tapi masih ada selamat. Beda sama orang yang udah latihan. Ternyata dia sedekah juga, infak juga, zakat juga, wakaf juga. Kemudian dia latihan. Latihannya Pak, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, mulai belajar seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah husnul khotimahnya sempurna. Dan itu adalah PR kita semua. Baik, ya ini sudah ada satu pertanyaan. Yang mau bertanya silakan Pak, disiapkan dulu. Saya baca dulu pertanyaan yang ada di Zoom ya. Dari Pak Malik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ustadz. Topik paling cocok pas di saat dunia ini semakin melenakan. Melanjutkan pertanyaan saya minggu lalu tentang ruh dan jasad. Bagaimanakah hubungan ruh, hati, dan akal? Apakah ketiganya akan bergabung di akhirat kelak? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Karena bahasanya tasawuf, pertanyaannya udah ngikutin juga marifat ini. Ya Allah, lanjut ya. Saya jawab. Bagaimana hubungan ruh? Ruh itu semua akan kembali. Kembalinya kemana? Dimulai dari tempat yang tinggi. Dalam bahasa syariatnya adalah ailiyin. Asal katanya ala ya'lu. Ya aliyun. Aliyun itu tinggi. Orang yang namanya Ali itu berarti tinggi. Aliyun tinggi. Tempat yang tinggi, ailiyin, itu akan kembali. Terus ujung-ujungnya bertempat di lauhim mahfuz. Nah, hubungannya apakah akan bergabung di akhirat kelaknya? Hati ini kan sebenarnya chips Allah untuk menaruh hidayah, meletakkan bimbingan, meletakkan sinyal-sinyal langit ya. Karena saya pernah sampaikan bahwa hati ini lebih luas dari semesta alam. Jadi ada 3, ruh yang membuat orang bisa hidup, nur Nabi Muhammad yang membuat orang bisa punya power, kemudian jasad adalah wadahnya. Maka kalau bicara tentang ruh tadi kembali kepada Allah, hati dan akal ini masuknya kepada wadah. Hati dan akal ini adalah kembali pada wadah. Karena saya sudah sebutkan tadi barusan di awal bahwa manusia itu elemennya cuma 3, ruh, cahaya, dan fisik atau wadahnya. Ketika ruh sudah kembali bersama nur,
Karena semua kita ini berawal dari nur. Ya, dari cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diambil dari mana? Dari ilmunya Allah yang berasal dari ruhnya Allah. Gitu. Jadi kalau ruh pasti balik. Hati akal bagaimana? Kalau sudah mati, hatinya mati. Kalau sudah mati, akalnya juga mati. Karena hati adalah bagian wadah. 3 elemen tadi ketika dihidupkan pertama ruh, nur, dan wadahnya atau fisiknya. Maka ketika mati 2 ini balik, tinggal 1. Hati dan akal ini ya dia bagian produk poin-poin komponennya jasad atau wadah tadi. Ketika mati dia akan mati. Karena dia fungsinya ketika dia hidup. Ya, meskipun banyak orang yang ketika hidup hati dan akalnya mati. Tapi ketika mati fisiknya, jasadnya mati beneran dia. Ya, orang di dunia aja jasadnya hidup, hati dan akalnya masih banyak yang mati. Yang jelas hati untuk menerima hidangan hidayah Allah. Karena hati tempatnya petunjuk, tempat Allah bersemayam dalam ya diri manusia. Sementara akal dia untuk memilih. Ya. Akal gorizat saya pernah sampaikan. Akal ada 2, akal tabiat. Buat kawan-kawan yang baru tahu, Allah memberikan akal 2, akal tabiat, akal garizat. Akal tabiat ya fungsinya buat makan dan berkembang biak. Allah letakkan di binatang. Ya, hayawanun goirunatik, hayawanun natik. Hayawanun goirunatik. Hewan apa manusia, makhluk yang manusia yang tidak bisa bicara, namanya hayawanun goirunatik. Manusia namanya hayawanun natik. Hewan yang bisa bicara. Maka kita kalau disebut hewan sebenarnya jangan marah. Karena dalam ilmu mantik ucapan begitu. Al hayawanu isnani, hewan itu 2. Al hayawanu natik, hewan yang bisa bicara. Wa hayawanun goiru natik, hewan yang nggak bisa bicara. Hewan bisa bicara, manusia. Hewan yang tidak bisa bicara, binatang. Ya. Jadi kalau orang bilang, hewan kemana? Sebenarnya nggak boleh marah. Ya. Dokter hewan. Ya. Kalau dibilang binatang baru marah gitu. Secara ilmu mantik gitu ya. Jadi yang kedua akal gorizat, fungsinya untuk mencari kebenaran. Karena ternyata makan, rezeki, semua pasangan, semua takdir sudah disiapkan oleh Allah. Pasangan disiapkan, keturunan disiapkan, makan, rezeki disiapkan, pangkat, jabatan, kedudukan, semua orang-orang mencintai, dicintai, sudah disiapkan. Terus akal gorizat fungsi buat apa? Untuk mencari kebenaran Allah. Ada nabi, ada Quran, fungsinya tadi supaya kita diteliti. Allah kasih tanda-tandanya kebenaran itu dengan 2. Namanya 2 kekuasaan. Ada ayat kauliyah Al-Quran, kita mencerna dengan akal gorizat. Ada ayat kauniyah, ayat yang berbentuk alam semesta. Kita cerna juga dengan akal. Maka dibilang otak belakang buat menggerakkan tubuh kita supaya wadah ini fungsi buat olahraga. Otak yang kanan untuk berkreasi, otak kiri untuk memori tadi. Itu adalah cuma bendanya saja. Ya, semuanya yang 3 tadi itu akal gorizat. Gitu. Nah, ketika mati, maka matilah akalnya, matilah hatinya. Yang hidup berpisah ketika dia di dunia, bahkan kembali ke tempatnya hanya ruh saja. Oke, baik, terima kasih Pak Malik. Silakan yang ada di sini untuk bertanya. Mangga, kayaknya udah paham semuanya nih. Besok-besok coba dipikirin ngasih tema, lo kasihan bapak-bapak nih. Sekali-sekali nggak apa-apa ya. Ini kan tapi oke ya Pak? Oh iya, nah buat kawan-kawan yang baru gabung saat ini biasanya ada tema-tema yang mungkin lebih muktasid, lebih sederhana. Tapi malam ini semakin puncak-puncak dari mulai suara hati, kemudian apa lagi? Ya, dan selanjutnya, nah ini sekarang. Saya udah bilang waktu bicara suara hati, itu paling tinggi nih. Ini sudah luar biasa, dia naik lagi terus sampai kemana tahu? Enggak, kadang-kadang kan kita tuh membuat sesuatu feeling aja Kimo, tiba-tiba. Oke, alhamdulillah. Ya, oke. Ya silakan. Ya. Oke, Win. Ini anak muda. Ada mic-nya. Nah harus siapin mau tadi Wan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya perihal kematian ini. Apa namanya? Kalau misalnya kita sudah siap mati, cuma di satu titik tuh kita takut.
Takutnya tuh dalam artian kita takut meninggalkan orang tua, kita takut meninggalkan adik kita. Walaupun dalam diri kita sendiri tuh kita udah siap gitu loh, udah siap dipanggil gitu. Untuk apakah ketakutan itu kita takut mati, Ustaz, atau kita takut sama takdir kita sendiri? Karena kan waktu itu Ustaz pernah bilang kalau misalnya gak usah takut mati gitu, cuma kan kita harus siap gitu. Nah cuma di satu titik ketakutan itu tuh bukan kita takut mati, cuma kita takut meninggalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Ustaz. Oke lah ya, sudah bisa didengar pertanyaannya, saya langsung jawab aja. Silakan. Bahwa pasangan, anak, orang tua, kawan, sahabat itu juga sama-sama juga makhluk Allah juga, sama dengan mobil, rumah, ya, harta, peninggalan, itu kan perlengkapan dari Allah. Ya, bukan tentang masalah kok saya nggak tega ninggalin teman-teman. Justru yang dipikirin bukan mereka. Ya. Yang dipikirin bukan mereka, karena dunia mazra'atul akhirah, dunia ladang akhirat. Ya. Kalau sudah nyampe di akhirat, sudah tempatnya kita untuk man yazro yahsud, siapa yang menanam dia pasti akan menuai. Kalau kita tinggalkan, dia masih bisa menanam. Orang tua yang kita tinggalkan masih bisa nanam, masih bisa beramal. Kita yang jadi masalah, yang dipikirin kita, udah siap belum gitu. Makanya tema tadi ya, latihan mati itu bagi mereka yang pertama sudah meninggalkan apa yang berbau urusan dunia, sudah siap dia dengan arahan-arahan itu, dan dia sudah meninggalkan apa-apa yang memberatkan dia menuju kepada Allah. Karena orang-orang yang pelajaran seperti ini adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu secara umum artinya apa? Kalau kita menerjemahkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Ini makalah ya, bukan hadis. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Karena ujungnya orang kalau sudah mengenal dirinya, dia mulai mengenal Allah. Dan orang kalau sudah mengenal Allah, ujungnya apa emang? Dia menuju kepada tujuan Allah. Dia menuju kepada Allah. Untuk menuju Allah bagaimana? Maka mati. Mati pasti ma'rifatullah, urusannya mati. Orang tasawuf, orang sufi, orang ma'rifat, yang mereka pelajari apa? Al-mautul ikhtiyari. Mereka memilih bagaimana caranya mati. Saya misalnya tadi Allahu Akbar. Ulama tasawuf ngajarin, Ustadz Gusur, saya kan dai milenial, motivator, saya mau beda dengan cara begini misalnya. Allah, maka matinya akan begitu. Kita yang menciptakan sendiri. Ya, cuma pertanyaannya siapa yang ngajarin gitu loh. Mati pasti. Waktu Allah yang nentuin, tempat kita yang menentukan. Termasuk di ujungnya, orang biasa di tempat-tempat baik, mati di tempat baik. Orang merasa di tempat yang tidak baik, dia akan mati rentan di tempat tidak baik. Meskipun kembali ujungnya lagi adalah Allah yang Maha tahu gitu loh. Tapi tidak pernah jauh dari kebiasaan. Orang itu bisa karena biasa. Kebiasaannya apa? Baik, bisanya begitu. Kebiasaannya apa? Mada yata'awadu fi hayati, apa kebiasaan dia semasa dia hidup? Yata'awadu bi amali sholihat, yata'awad berbiasa dengan amalan baik. Yata'awadu bi ta'limil maut, dia belajar untuk mencari tahu untuk mati. Ya, ikhtiarul maut, memilih bagaimana cara mati. Kan banyak ulama-ulama kita. Contoh, ada Kiai Haji Maksum, Masjid Perahu ya, di Pancoran itu. Beliau pernah ngomong gini, saya cerita nggak apa-apa ya Pak. Nanti tahun 2015 Indonesia coklat. Tahun 2016 Indonesia merah. Tahun 2019 Indonesia kropos. Nanti tahun 2030 Indonesia akan berwarna kuning keemasan. Awalnya mungkin yang mendengar itu apa ini, nggak ngerti. Nah, di tahun 2004 kurang lebih beliau wafat. Wafatnya gimana? Ayo mandi, ada tamu mau datang.
yang rapi, pakai baju putih. Tamunya tamu suci, tamu agung. Mandi santri semua, udah mandi santri, beresin tuh bangku semua. Terus duduk beliau di bangku, sini 2 orang, satu mijitin kanan, satu mijitin kiri. Sebentar lagi tamunya datang, habis ngomong gitu, dipijitin terus dia langsung wafat. Dia sampai tahu kapan dia mati, kapan. Padahal mati itu nggak ada yang tahu. Tapi tadi, kalau dia bisa melatih, ya dengan latihan mati, contoh, ini salah satu contoh begitu. Saya disampaikan tadi, nanti akan ada seseorang berwujud seperti dia datang ngasih tahu kau sebentar lagi mati. Atau kalaupun dia tidak melihat, maka dalam dirinya cahaya itu akan kasih tahu kertaknya, waktumu sebentar lagi. Dan matinya seseorang di ujung itu bergantung bagaimana kebangsawanan dia di negeri akhirat. Sampai guru saya, dosen saya, udah bisa dosen. Orang itu di akhirat bergantung dia di dunianya. Kalau misalnya di dunia itu kelihatan memang orang besar, bukan bicara tentang harta, kemuliaan, rezekinya, martabatnya itu juga akan besar nanti di akhirat. Nggak ada tiba-tiba miskin, susah terus di akhirat jadi orang gede. Kelihatan kemuliaan itu. Ternyata saya pikir kok begitu? Kan banyak juga kiai-kiai yang susah segala macam, kemudian kadang yang tahu. Ternyata ada indikasi tadi bahwa orang di akhirat itu, ya, ketika dia di dunianya itu memang besar, itu akan mempengaruhi kebangsawan dia di akhirat. Dan kalau dia sudah tercatat sebagai orang yang memang bangsawan di negeri akhirat, di dunianya sudah menjadi bangsawan, entah dari ilmu atau dari hartanya gitu. Insyaallah. Mudah-mudahanlah kita termasuk golongan itu. Boleh kan ngomong gitu ya? Amin. Bukan boleh lagi, amin. Amin. Iya, lama. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Wafat husnul khotimah, tetap latihan mati. Iya, nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Latihan. Jadi bukan jangan nunggu. Bahkan orang yang biasa berani mati itu belum tentu mati. Orang yang berani mati belum tentu mati. Karena ada filmnya tuh, yang dia mau mati nggak jadi-jadi, mau mati nggak jadi, suatu saat ikut perang di perang itu yang film-film klasik tuh, ya kan, film-film perang zaman Romawi. Ketika musuhnya panah, set, dia seneng panah itu datang, dia kemudian lebarkan sayap tangannya gini, menunggu tombak. Pas udah habis, nggak mati juga dia. Orang mati belum tentu mati. Orang yang biasa makan tempe, ketemu tempe udah biasa, ketemu daging masuk. Tapi orang yang biasa makan daging, ketemu daging biasa, makan tempe belum tentu sanggup. Orang biasa mati, dia akan sanggup dengan perihal itu. Bahkan kematian adalah menjadi hal kerinduan orang yang sudah mengenal Allah. Bahkan mereka menerjemahkan mati itu bukan sesuatu yang wah. Mereka menerjemahkan mati adalah kenaikan derajat, perpindahan dari alam ruh ke alam rahim, ke alam dunia. Dan dia cepat dari alam dunia pengen sampai kepada Allah. Dari alam dunia pengen bertemu dengan Allah, maka untuk bertemu Allah dia harus lewati alam itu. Maka kematian adalah langkah pertama dari mulai dia beriman, bertakwa, ihsan untuk bertemu dengan Allah. Dimulai dari alam kubur. Di alam kubur gak lama dia rindu terus sampai bertemu alam akhirat, dan ujungnya ridho Allah dengan surganya. Oke, baik, kita persilakan lagi satu orang ini dari jamaah Zoom, Pak Yusuf ya. Silakan, Pak. Resen apa? Oh, oke. Iya, silakan. Tolong dibuka. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi. Alhamdulillah nih dari Banyuwangi, meskipun agak berat juga nih dari tadi nyimak dari awal tema yang ada. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa belajar mati ini sesungguhnya tadi yang dijelaskan oleh Kiai Mohai itu adalah praktik-praktik yang dilakukan oleh orang-orang dalam tataran tasawuf ya. Maka harus yang sudah zuhud dan warok tadi juga disebutkan. Wah, ini saya pikir bagi saya nih khususnya nih yang masih awam banget dan masih tentunya di tataran syariat banget. Wah, masih jauh nih dari praktik itu. Nah, kemudian apakah kemudian ini juga bagi kami yang masih awam lah ya, apakah juga sudah bisa dikatakan belajar mati ketika kita hanya melakukan ya pokoknya beramal deh,
pokoknya kita amal perbanyak amal baik gitu saja, ngejalanin apa yang disyariatin gitu aja, itu apa juga sudah termasuk belajar mati Ustadz gitu. Tapi itu pun juga saya pernah ada kayak hadis apa makalah, kalau mohon koreksi nanti, ditegaskan la yudkhila ahadan amaluhu al jannah illa bifadlillah wa rahmatih. Itu saya pernah dengar itu, saya kayak pernah dengar itu hadis apa makalah gitu. Itu aja tidak cukup ternyata kita berbuat baik dan menjalankan apa yang sudah disyariatkan, bukan jaminan juga itu adalah kita selamat juga, hanya kecuali karena fadl dan rahmatnya Allah. Nah, menyeimbangkan kita supaya kita juga amal kita ini belum tentu juga gitu loh, tapi kita juga harus tetap beramal. Tapi biar tidak putus asa bahwa amal kita pun tidak jaminan itu. Nah, ini menyeimbangkan ini gimana ini Ustadz? Nah, itu juga apakah termasuk juga sudah belajar mati gitu? Ya, oke, baik Ustadz Yusuf. Ya. Khair, Masya Allah, mumtaz. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Silakan Kim. Oke, dua yang mau saya jelaskan. Pertama, bahwa apa yang kita lakukan adalah bentuk mengisi kisi-kisi yang sudah disodorkan oleh Allah kepada Jibril, kepada Rasulullah, kemudian kepada sahabat kibar, sahabat sigor, tabi'in, kepada mujahid fatwa, kepada para ulama, sampai kepada kita. Ya, bentuknya isi aja. Jadi ada amalan hati, kayak tadi amalan hati ya, yang latihan mati ini amalan hati. Kalau amalan raganya tadi kan, seperti saya bilang, meninggalkan yang dilarang juga beramal soleh. Jadi dua hal itu kan tinggal bagaimana kita menyeimbangkan. Kalau kita mau latih hebat di dalam melatih mati dengan cara tadi Allahu Akbar dalam takbir, juga itu choice. Ya. Atau yang penting saya beramal saja lah. Nah, karena pada ujungnya siapapun dia, ya, tidak akan pernah lepas dari fadli wa rahmati, daripada anugerah dan sayangnya Allah. Nah, saya akan berkias. Ada sebuah hadis yang menyebutkan man kana akhiru hayatihi la ilaha illallah wajaba dakhulal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, wajib bagi dia masuk surga. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah dijamin la ilaha illallah akan masuk surga? Itu nggak sesimpel. Dia nggak pernah maksiat, nggak pernah amal soleh, nggak pernah sholat, pakai maksiat ya. Tiba-tiba ujungnya la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tauhid. Tauhid itu asal katanya wahada, yuwahidu tauhidan, tauhidatan, tauhadan, tihadan, muwahadan, fa'umuhidun. Ya, dalam makna yang sudah ala wazni fa'ala itu artinya takrir, mengulang-ulang. Orang yang secara bahasanya ngulang-ulang la ilaha illallah, kemudian ngulang-ulang amalan, terus pasti matinya la ilaha illallah, dan udah la ilaha illallah pasti masuk surga, gitu loh. Dan orang yang masuk surga pun karena rahmat Allah dan umnya. Nah, intinya semua kisi-kisi yang sudah ditawarkan, ayo ittaqu mastata'tum, bertakwalah kau kepadaku dari jalan mana yang kau mampu, disodorkan Allah, kau mau yang mana silakan. Tadi penyeimbangannya itu silakan. Kalau mau latihan mati seperti secara makna lugotannya dengan tadi Allahu Akbar, atau terus saja sedekah, terus kerjakan, isi aja. Ya, karena pada ujungnya orang itu mati juga ujungnya adalah dengan rahmat. Sampai ada sebuah kisah kan Ustadz Yusuf, ketika ada orang di gunung, ya, kemudian beribadah, bahkan umurnya 500 tahun, asal mau wudhu dia ke bawah, terus naik ke bukit lagi, wudhu ke bawah, dan itu dilakukan kurang lebih selama 500 tahun. Suatu saat mati. Kemudian Allah menentukan, karena sebab amalnya baik, kata malaikat, ya Allah ini orang baik, amalnya bagus. Terus kata Allah, masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian si hamba ini, karena merasa sudah 500 tahun ibadah banyak dong. Ya Allah, boleh nggak aku masuk surga dengan amalku? Tidak, dengan rahmatku. Dengan amalku banyak? Tidak, dengan rahmatku. Karena ngeyel, akhirnya dibukalah tuh forum. Oke, kalau kau menantang bahwa kau ingin masuk surga karena amalmu, kita mulai dari mata. Kau beribadah dari atas kemudian ke bawah selama 500 tahun. Wudhumu, jalanmu semua dengan mata. Di absen semua nikmat yang karena matanya. Habis semua amal ibadahnya. Hanya dibandingkan dengan matanya.
Sampai akhirnya bilang, masuk surga kau, masuk kau ke dalam jurang nerakaku. Kemudian dia bertaubat, minta ampun, barulah diampuni, masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi mana yang bisa menantang? Pada ujungnya tadi, maka ucapan ya Ustaz Yusuf, semua mati dengan rahmat dan ridho Allah. Hanya saja kisi-kisinya harus diisi. Seperti obrolan orang ateis sama orang yang ibadah, orang kita. Orang ateis ngomong gini, hey, kau beribadah, sholat tiap hari, tunggang-tungging, pergi ke Mekah setiap tahun, sedekah, menghabiskan rezeki. Suatu saat ternyata ketika mati, kemudian tidak ada Tuhan. Apa kau nggak menyesal? Kata orang ateis nih. Kemudian aku lakukan sajalah. Ya. Yang lebih menyesal lagi adalah ketika sudah nggak ibadah apa-apa, ternyata di akhirat ada Tuhan. Bagaimana denganmu? Oh. Paham nggak nih, Pak? Lebih baik disiapkan semuanya. Ya, meski pada ujungnya nanti semuanya kalau mau mendapatkan ridho dan mendapatkan surga, semuanya laula mir rahmatillah, karena sebab rahmatnya Allah. Emang kadang-kala orang berpikir ateis itu baru dalam tataran pemikiran, Pak. Ya enggak? Kalau enggak dites aja tuh. Jangankan sampai jauh-jauh. Naik lift, tiba-tiba liftnya macet, pasti yang ateis Allah, pasti ingat begitu juga itu. Iya kan? Bahkan saya pernah dulu tuh waktu naik pesawat sama teman-teman di TV gitu. Ini biasa nih yang kurus segala macam, yang nggak pernah ibadah begitu. Begitu udara itu udah mulai goncang, panik Pak, cari doa. Dan bahkan kan ada di pesawat itu kan berbagai macam doa kan. Ya nggak, doa Islam, Kristen, Hindu dibaca semua sama dia. Kenapa coba? Ya barangkali ada yang nyangkut katanya begitu. Orang bilang, Allah Yesus jangan itu Tuhan gue, lu gak punya Tuhan. Jadi intinya bahwa kalau menurut saya tidak ada orang itu ateis murni gitu. Dan orang seperti itu masih lebih baik sebenarnya. Iya. Dia ngaku begitu karena sebenarnya hanya akal yang terbatas dan perlu seseorang yang pas untuk menyampaikan. Ya, kalau yang ateis ortodoknya itu, mereka betul-betul memang kaku, ya, keras dan itu orang seperti itu dia nggak gampang seliuran dan ngomong, ketemunya sama level-level atas gitu. Ya. Kalau yang model ateis yang di pinggir jalan itu masih bisa itu suruh ajak maulid itu, diajak maulid gitu. Ya. Nah, terus ada hal yang menarik ya, ketika orang itu tadi ini menyangkut soal berani mati. Sebenarnya apa sih yang mendorong orang tuh berani mati? Kalau kita melihat di Jepang itu kan punya yang namanya pasukan kamikaze. Ya, sampai tentara sekutu juga dulu repot ya. Tapi ngomong-ngomong kenapa sih kita takut sama tentara sekutu? Padahal sekutu loh. Iya. Ya. Nah, mereka takut kenapa? Karena sifat berani matinya. Nah, kalau kita lihat kan yang mendorong tentara Jepang itu untuk melakukan kamikaze apa, Pak? Keyakinan kepada Tuhannya atau sebenarnya keyakinan kepada bangsanya atau kepada perjuangannya? Ya kembali sebenarnya sih kepada pemahaman dan pengertian lah semuanya. Ya. Nah, intinya bahwa ketika orang tuh berani mati, banyak sebenarnya mendorong Kimo. Ya. Nah, jadi ini bukan berarti tema kita ini membuat kita tuh menantang untuk berani mati. Justru yang hebat itu adalah berani hidup, Pak. Kalau berani mati mah gampang kan. Ya enggak? Istilah kata lu bunuh diri aja mati udah. Tapi yang paling hebat itu adalah orang berani hidup ketika tahu dia akan mati. Wah, kira-kira begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini waktu kita sudah setengah 10 ini. Udah cukup ya? Ya. Oh ya. Wah, ini yang pakai hitam-hitam nih. Kayaknya sekarang Ustadz agak sih nempel hitam semua Ustadz. Nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz, apa makna dari orang cerdas selalu mengingat kematian, selalu mengingat akan mati? Satu, yang kedua, di atas sana ceritanya ada pohon besar, terus Allah turunkan daun yang kering sampai jatuh sampai ke yang bersangkutan itu kira-kira berapa lama proses dari pohon daun yang kering jatuh sampai wafatnya seseorang itu?
Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya, kalau dalam bahasa siroh itu namanya sidroh al-muntaha ya. Sidroh al-muntaha itu apa coba? Teratai raksasa itu. Daun kemudian jatuh. Ini ada proses bahwa manusia termasuk roh, takdir, jodoh, rezeki, nasib, mati, bahkan Al-Quran itu semuanya di lauh ya, di atasnya eliyin, lauhil al-mahfuz ya, tempat yang memang sangat terjaga itu sebelum manusia tercipta dengan ketetapan yang namanya qadha sampai kejadiannya namanya takdir. Makanya qadha dan qadar itu diletakkan dulu oleh Allah di sama'id dunia, langit pertama dunia ya. Seperti Al-Fatihah yang pernah saya sampaikan itu, kenapa sih yang turunnya awalnya Iqra, ujungnya Al-Maidah ayat 3, kok jadinya Al-Fatihah sama An-Nas? Karena di Lauhi Mahfuz seperti itu. Nah, taruh di sama'id dunia, kemudian diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, termasuk ketika seseorang manusia sudah ditentukan oleh Allah dari mulai dia runtuhnya ya. Kalau saya membahasakannya bahwa manusia dari mulai hidup itu ya, dia akan terus bersemayam ada di teratai kubro, teratai raksasa tadi ya. Bahkan kalau dalam isyaratnya malaikat Israel, bahwa setiap sayap malaikat Israel itu yang membentang ke barat, utara, timur, selatan itu ada 600 sayap. Itu ada wajah-wajah manusia dari belum tercipta dulu sampai belum tercipta di akhir zaman, itu ada di sayapnya malaikat Israel. Ketika dicabut nyawanya, reduplah wajahnya di sayapnya. Nah, kalau saya mendengarkan dari banyak kisah itu bahwa ini wallahu a'lam bishawab ya, dari mulai jatuhnya sampai menggeletak di bawah itu adalah bentuk usianya manusia, dan itu jatuhnya variabel. Kayak karena manusia itu panjang umur juga variabel. Manusia bergantung nabinya. Kalau nabi 1000 tahun, umatnya 1000 tahun, nabinya 400 tahun, umatnya 400, nabinya 63, umatnya 63. Maka dari mulai lepas kemudian jatuh ke bawah gitu, di antara serakan itu ya, mungkin sesuaikan dengan umur-umur para nabi yang menjadi patokannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, baik. Ya, kita akhir aja Kimo karena kita waktu sekarang sudah jam pas 9:10. Alhamdulillah. Syukron jazila Ustadz Supri dan semua Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Malam ini mudah-mudahan besok-besok Bapak-bapak kalau temanya begini, makan yang banyak biar ceria. Luar biasa. Itu jangan kata wajah Bapak-bapak sampai kamera ikut menciut ini. Udah temanya mati, yang dibahas tasawuf puter-puter ya, tapi ini sesekali ya. Sesekali membahas ini, mudah-mudahan Ustadz Guswar besok mendapatkan hidayah untuk memberikan tema yang lebih ceria. Itu saja. Ya, kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Ya Allah, ya Rabbana, apapun itu, bagaimanapun itu, kapanpun itu, yang terbaik darimu untuk kami ridho ya Allah. Hidup yang baik, hidup yang penuh dengan romantikanya, apapun itu ya Allah, kami ridho ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk terus belajar ridho. Takdir jodoh dengan keriduanmu, rezeki dengan keriduanmu, bahkan di ujungnya kembali menghadap kepadamu. Sebagaimana menyebutkan bahwa mempersiapkan mati sebelum mati, sesungguhnya itu adalah kehidupan. Ya Allah, ya Rabbi, bimbing kami dengan segala angkara murka nafsu sawat yang bergejolak, masih dengan hubbud dunia dan kesibukan dari pagi sampai petangnya. Apapun itu, bagaimanapun itu, kapanpun itu ya Allah, keriduanmu buat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah
Dengan doa tadi maka berakhirlah acara kita, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan usia sehingga kita bisa berjumpa kembali minggu depan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau